Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita alhamdulillah diberikan kepercayaan untuk melaksanakan konser lagu-lagu daerah tentunya ya. Jadi namanya konser Lada TNI Sejuta Talenta. Jadi saya vokalis tunggalnya Mayor CAK Dr. Ashari SAMH. Alhamdulillah dipercaya untuk konser tunggal di salah satu hotel berbintang ya, Hotel Red Top di daerah Pecenongan, Jakarta Pusat. Nah ini yang uniknya, biasanya kalau Ustadz kan lagu-lagu religi, lagu-lagu nasyid gitu. Tetapi kita membawakan dengan warna yang sangat unik, itu lagu-lagu Maluku, lagu-lagu Ambon. Kan lagu-lagu Ambon kan cukup berat tingkat kesulitan membawakannya, lagu pop Ambon ya. Pada hari ini kita perdana, alhamdulillah pada rekan-rekan yang dari sejabodetabek tentunya, bahkan ada yang terbang dari Ternate. Musisi-musisi kita ya, pada senior kita kan banyak, ada Bang Pilu yang memang mereka sangat dipercaya di Hotel Red Top ini ya, dan dihadiri oleh berbagai macam vokalis-vokalis yang dari DKI Jakarta gitu ya. Juga setelah kita konser nanti mereka juga akan membantu nge-backup untuk meriahnya acara ini. Bismillah, nanti kan lagu-lagu Ambon ini saya akan membawakan lagu Cinta Sakota, Janji Putih, yang baru lumayanlah viral dibawakan oleh Gion Marel ya, yang kecil itu. Dan lagu ini kan bawaannya dan diciptakan oleh Bang Latur Hari-Hari, Dodi Latur Hari. Dan kebanyalah Tuhan suka si dia perbeta. Ini tulang rusuk yang Tuhan ambil dari beta. Bahagia susayangi beta, bahagia nona gitu. Dan kebanyak sayangi mau hidup dengan beta selamanya. Nah itu lagu Beta Janji. Lumayan lagi viral banget tuh sekarang. Kan kalau Ustadz biasanya lagu dengan lagu-lagu nasyid ya, lagu Melayu, nasyid Melayu religi gitu kan. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, gitu-gitu ya. Atau dengan Salatullah, Salamullah ala Toha Rasulillah, gitu ya. Alhamdulillah sangat sering ya, apalagi para entertainer kita. Saya jujur, saya lahir dari Bang Komeng kan. Saya bawa lagu Si Mama itu sama Bang Komeng. Ternyata Bang Komeng itu pinter nyanyi juga. Ya memang luar biasa ya. Banyak yang nonton, ribuan juga. Terus berduet dengan Bang Yopi Latul itu sering. Bang Yopi Latul kan almarhum kan vokalis Ambon besar ya, yang penyanyi senior ya, sering lumayan alhamdulillah ya. Terus banyak dengan vokalis, apalagi dengan kita produser senior, produsernya Kak Iyad Bustami, produsernya Aji Saru Gunawan juga, produsernya grup band Lila. Sebenarnya di NPCC Meriam Belina itu juga produsernya juga, kalau ini nggak salah ya, dari Aji Angga Widodo, Awi Production. Kita akan dengan secepatnya mengeluarkan album lagu religi tentunya. Kita berawal dari lagu religi nanti ya, lagu nasyid ini sama Abah Hukam insya Allah bismillah, dengan Haji Angga produser kita. Karena beliau guru nyanyi saya, ternyata nyanyi itu kan susah. Udah satu huruf aja nggak micing, diulang. Sama dengan kori, Aba Tata, pengucapan belum lagi lagu setengah mati. Jadi belum lagi kalau kori ya, Bayati Soba Hijaz Nawan Sika, belum lagi tajwidnya, makhrajul huruf keluar dari mana. Nyanyi juga begitu ternyata. Misalnya cinta, C-nya nggak micing nih, nggak micing. Ulang lagi C-nya, A-nya ulang lagi. Sampai saya pernah syuting itu, rekaman itu dari setengah 6 sebelum maghrib, selesainya jam 12 malam, setengah 12 malam. Itu satu lagu sama Aji Angga Widodo ya, Awi Production yang di Cideng Jakarta Pusat itu. Ya.
wajar kalau masyarakat penasaran, oh apa aja sih kok sejuta gitu. Ya zamannya sekarang kan nggak juga sejuta umat kan, sejuta talenta, udah sejuta intelektual. Karena kan semuanya manusia itu, masyarakat itu pangan paket komplit. Dia kalau ngundang dakwah tuh langsung ada dakwahnya, komedinya, nyanyiannya dapat gitu kan, komedian dapat, koriknya dapat, bukan hanya ceramah gitu kan. Nah kita yang tertanam di jiwa kita ini, saya seorang korik nasional. Ya, kori belum tentu nasional, belum, kadang-kadang kan ada audisinya tuh sama kayak nyanyi kan. Wah nyanyi di ini aja di tingkat-tingkat atas beda gitu kan. Tapi ada tingkatannya, lolos pretek, kecamatan, kabupaten, wali kota, provinsi, nasional kan gitu. Lewat nasional menang, go internasional, sama dengan kori juga gitu. Alhamdulillah saya mulai dari kecil itu saya kori tingkat anak-anak, tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi. Dan sampai di provinsi saya udah dewasa, tingkat dewasa, juara umum, juara nasional, pernah mewakili ya. Untuk provinsi di kota Maluku, Bengkulu, saya pernah wakilin ya. Dan saya dinas di Papua juga alhamdulillah juara 1. Padahal saya tuh yang ada merantau di Papua tuh orang-orang Lombok, Makassar, haji-haji semua masih muda-muda kayak kita nih, yang biasa di nasional juga kori-kori juara 1 di sana. Alhamdulillah saya dipercaya juara 1 kori ya. Yang kedua, saya sebagai penceramah, yang saya amatin selama ini kori internasional atau nasional internasional pun belum tentu dia bisa ceramah. Nah saya mengamati, mungkin karena jiwa saya dosen kan, biasa penelitian, pengamatan di masyarakat itu ya. Wah saya harus bisa dakwah ini. Jadi saya terjun ke dunia dakwah. Bagaimana caranya? Karena saya berkeyakinan seorang pendakwah itu kalau di latar belakang dengan tajwid yang fasih kan akan lebih mulia. Di saat kita menyampaikan tausiah itu kan orang udah merinding tuh kalau tajwid kita fasih. Kalau tajwid kita acak-acak kan orang udah nggak sreg kan. Nah sebenarnya dari kori itu why not? Kenapa nggak mau terjun ke dunia dakwah? Padahal itu udah Allah tuh sudah memberikan emas berlian di tubuh kita itu gitu ya. Waktu itu yang saya alami waktu saya off air di Sulawesi Tengah, diundang oleh salah satu kades Kasimbar, Adinda itu ya, Kades Kasimbar Sulawesi Tengah ya, dan diundang oleh anggota DPR Bang Dr. Anwar Hafiz. Itu meriah sekali, sampai spanduk saya sawan ini mungkin belum diturunkan, saking mereka fanatis banget dengan ilmuwan. Seorang TNI yang mayor muda, doktor muda gitu kan, saya kapten udah dokter misalnya, bisa dikatakan dokter termuda kan di lingkungan TNI itu. Jadi itu tadi yang saya galut. Di samping saya juga kori nasional, kita penceramah, karena tidak semua kori bisa jadi ceramah, tidak semua penceramah bisa kori gitu. Yang kedua, di samping penceramah dan kori, saya seorang kepala lawyer. Di luar sana ada lawyer-lawyer muda Indonesia, karena salah satu kita yang doktor, yang lainnya masih SAMH, masih S2. Gabung sama orang sipil, kita menyelesaikan, membantu kesulitan masyarakat sesuai 8 wajib TNI, mengatasi kesulitan rakyat di sekeliling kita itu, sekelilingnya ya. Itulah TNI itu dianggap serba bisa kalau di masyarakat gitu ya. Jadi di samping saya sebagai lawyer, karena doktornya hukum di Universitas Hasanuddin, S1 saya 2, S1 dakwah memang, S1 agama, S1 dakwah saya di UIN, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno, Bengkulu ya. Saya di sana. S1 lagi Sekolah Tinggi Hukum Militer SHD STHM Jakarta Pusat. S2-nya Universitas Islam Jakarta, saya bimbingan Prof. Andi Hamzah. Dan S3 saya di S3 Hukum di Universitas Hasanuddin. Waktu itu Pak Terawan S3 kedokteran, saya S3 Hukum. Nah di sana promotor saya Prof. Said Karim, yang saksi Ali Jessica kasus kopi Vietnam. Jadi jago-jago penguji saya itu, promotor dan keilmuan saya di saat S1 sampai S3 ya. Karena S4 udah nggak ada ya. Nah di samping lawyer juga saya sebagai dosen tetap di mana-mana, terutama home base saya dosen tetap di Universitas Pertanian Republik Indonesia, dosen internasional di Pasca Sarjana ya, di Fakultas Kamnas Prodi Damai Resolusi Konflik. Dan saya juga sebagai aktor, sebelum saya dakwah kan sering saya di FTV sama gabung sama Krisata. Kenalnya Krisata itu sama-sama ngisi FTV. Saya selalu peran Ustadz kalau ada FTV, peran RT yang saya, peran RW gitu ya, peran tokoh-tokoh masyarakat juga. Ternyata saya pernah mencoba peran preman, peran itu nggak masuk, saya pernah dulu. Jadi harus beringas mungkin watak saya untuk peran yang tokoh religi dan tokoh-tokoh kayak RT RW gitu-gitu sering. Jadi dunia saya itu kan 7 apel pagi.
mutlak wajib ya kalau di TNI ya. Nah, terus kita jam 4 kan kita pulang selesai, kadang ada lembur atau gimana gitu ya. Terus malam itu saya udah media, mungkin rekan media udah tahu waktu saya pasti jam-jam segini juga ya. Itulah kehebatan rekan-rekan media aku, luar biasa nih, yang mengerti waktu saya. Pas liputan tuh media udah tahu banget, wah kalau misalnya Bang Zahri si guru nggak mungkin kalau jam dinas kan agak sulit ya, kecuali Sabtu Minggu ya bebas kita. Mereka tahu pasti jam 4 ke atas baru saya free, banyak waktu ya. Nah, terus kalau Sabtu Minggu kan bebas. Nah terus saya juga menyediakan waktu itu. Jadi yang saya sudah kenyang deh ya, karena organik pertama saya Letnan 2 kan saya dinas di Ambon pertama kali, Ambon Manisi ya, daerah konflik ya, udah kenyang lah ya daerah-daerah konflik. Letnan 2-nya di sana, yang dikatakan oleh menjaga perbatasan, tugas tadi disampaikan oleh Bang Media ya, Bang Mape. 2005 saya Ambon, 2014-2015 saya jadi perwira hukum Satgas Tugas Operasi Papua Nugini. Lumayan lah tinggal di hutan sana ya. Ini udah panggilan hati. Kebetulan saya lahir dari Qori, dari Al-Quran. Alhamdulillah Allah titipkan untuk fasih di bidang tajwid dan kiroah ya itu. Udah itu saya wajib, tidak bisa saya meninggalkan dinas saya. Jadi ada prinsip orang misalnya, wah kan sibuk udah bla bla di lapangan, udah jadi dosen juga nggak? Oh enggak, saya dengan adanya saya jadi Polri, talenta saya mulia, terus saya dokter, saya nggak mau. Saya berusaha bagaimana saya eksis di TNI dan semoga bisa mendukung karir saya. Jadi tujuan saya ngambil dokter, saya di dakwah di berbagai media, itu harapan dan doa saya supaya untuk mendukung saya di karir TNI supaya melejit dan lebih ini kan, supaya nanti bisa di masyarakat saya bisa profesor, saya bisa jenderal, saya bisa jadi menteri gitu kan. Tidak, why not kan? Saya sudah siapkan semua. Dokter sudah, nggak ada lagi S4 kan. Terus udah jadi dosen tetap di Unhan jelas ya. Kan susah untuk jadi dosen tetap, apalagi kita fakultas negeri. NIDN saya punya. Dan itu untuk membagi waktunya ya tadi, semua harus jalan. Apapun yang terjadi, pecah atau runtuh pun bumi ini semuanya harus jalan. Di TNI saya harus jalan, dakwah saya harus jalan. Mungkin kenapa saya mengambil tema ini, saya berdakwah lewat budaya, lewat lagu. Karena selama ini kan kita banyak teman-teman rekan-rekan kita ulama kan di lagu-lagu religi. Saya mengingat kultur Indonesia ini kan banyak ya. Budaya banyak, ada budaya Maluku, Ambon, Papua, ada Aceh, ada Minang, Padang. Bagaimana budaya Palembang, Bengkulu, Lampung, Bugis. Nah, why not, kenapa kita tidak mengangkat misalnya budaya-budaya ini dengan lagu atau tarian dan seterusnya. Itu akan sangat luar biasa gitu ya. Bismillah ini karena Rasulullah itu sangat menghargai perbedaan. Indah gitu. Untuk keluarga ini, kalau istri saya juga seorang perwira TNI ya, laut. Pangkatnya sama sama saya. Kami sama-sama dari sarjana. Istri saya di bidang medis kaliannya. Dia dari kerja pulang. Terutama saya malam, Sabtu Minggu terutama ya. Ada anak saya juga 2, 1 meninggal, 1 ini Muhammad Alfan Pak Nando ya. Semoga saya begitu, kalau pulang itu udah gendong anak dulu. Karena kan beberapa hari nggak ketemu, gendong, ajak ngomong, bicara gitu. Cium lama gitu ya, cium lama karena dia papi. Kadang-kadang anak saya juga itu papi spontan, Nando kangen papi gitu, langsung dia meluk. Nah itu, tapi kita menanamkan itu supaya dengan sibuk kita ini ya ngerti lah ya gitu. Begitu juga bagaimana intinya komunikasi. Kalau istri saya tuntutannya dimanapun posisi ngomong gitu, WA. Tapi kalau nggak WA dia tersinggung gitu ya, karena saya lawyer misalnya lagi gabung dengan rekan-rekan pengacara. Saya kan lawyer kan, ngerti lah dunia lawyer kan, di mana-mana klien kita bahkan harus kita yang kejar bola gitu, karena kan pengacara banyak. Kalau kita nggak bersaing menyiapkan waktu dan keilmuan kita kan kalah. Ya berpacu dalam melodi selagi itu positif. Tapi kalau istri gitu, mau tengah malam mau gimana pun, yang penting WA, chatting, posisi di mana, kegiatan apa nyanyi ke, apa dakwah,
atau lagi berceramah atau liputan, ada keterangan itu kalau di keluarga. Nah kalau pulang juga itu harus wajib gendong si kecil itu, harus dibawa. Kalau si dia kan, Nando kan senang banget tuh idolanya ini apa? Idolanya kan di mall Grand Indonesia itu kan ada mainan anak-anak tuh, mainan yang wah ada semua lengkap itu di Grand Indonesia itu. Dia senang banget, bahkan dia apal yang ngomongnya itu mall Indonesia karena belum lancar ya, baru 6 kali. Mall of Indonesia yang dia maksud itu. Mall Indonesia tuh, mall itu Grand Indonesia itu. Jadi di sana lengkap. Kalau nggak di PI-nya, tapi di anak-anak banyak mainan kan di Grand Indonesia itu. So antar ke sana. Ya tadi memang ya. Atau kita juga berlangganan anyar ya. Satu dulu ya, mungkin ya. Karena juga saya waktunya juga susah, kadang-kadang nggak mau bawa hukam aja udah ditodong. Udah sekarang aja, ini udah tahu bakal lama dan kesini katanya, ke Bogor lagi, ke Puncak, ke studionya. Iya siap apa gitu. Ya udah Haji Angga kan, Haji Angga luar biasa itu, saya ini produsernya Kak Iyad ya, Kak Iyad Bustami ya. Jadi Haji Angga ini dia luar biasa, beliau tuh menentukan. Jadi ada lagu-lagu Nas ini kayak enak nih, yang juga kan nggak terlalu bersiko, penciptanya kan nggak ada. Jadi kita ini aja misalnya kayak yang saya lagu tadi, Sholatullah, tapi dengan versi lain, kira-kira bocor itu nggak boleh sama dengan irama yang ada. Kita lebih menonjolkan talenta di korik saya, dan di lagu itu walaupun dibawain orang, tapi kita dengan lagu versi yang berbeda. Oh ini versinya lagu-lagu religi atau selawat versi TNI Sejuta Talent gitu nanti bocornya. Tapi kalau iramanya saya belum boleh bocorkan, harus launching dari Haji Angga dan Abah Hukam gitu ya. Boleh. Pesan kepada seluruh masyarakat Indonesia, wahai terutama generasi muda ini dan semua ya, mari kita berlomba-lomba dalam kebajikan, fastabiqul khairat. Berbuat aja kebajikan, apa aja lakukan ya. Apalagi itu berprinsip membantu orang-orang susah, anak-anak yatim itu utama ya. Yang selanjutnya kita tadi berkaryalah sesibuk apapun kita, apalagi itu untuk positif, manfaatnya sangat luar biasa. Lakukanlah, dan setiap orang tuh pasti ada talentanya, pasti ada skill yang dimiliki. Nah itu yang diasah. Sekecil apapun skill yang dimiliki, kita serius, bisa jadi bukit, bisa jadi gunung. Itu aja. Ya kan setiap orang beda-beda. Ada yang bisa membengkel, ada yang bisa jahit, ada yang bisa pori, ada yang bisa nyanyi, ada yang bisa masak, ada yang bisa bercocok tanam. Ya udah, ada yang kita tuh yakin aja. Allah tuh udah di itu. Kadang-kadang kita masyarakat itu nggak percaya diri aja gitu. Padahal Allah tuh udah titipkan loh, nah pasti kamu ada. Orangnya mau atau tidak ini.